Lagi video catatannya. Baik, tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu kita sebetulnya pembahasan bilangan bulat tidak hanya ini ya, tapi ada pembahasan di kalkulus tentang bilangan bulat, tetapi tentu tidak sama. Nah, bilangan bulat yang kita bahas di sini, ini karena kita nanti akan mengarah ke modulo. Nah, yang dimaksud dengan bilangan bulat itu apa? Kita coba lihat definisinya. Jadi kalau ada dua buah bilangan A dan B, ini dua-duanya bulat, tapi A-nya tidak boleh nol. Kenapa A-nya tidak boleh nol? Karena A di sini dia berperan sebagai pembagi. Jadi pada definisi pembagian bilangan bulat, dimisalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A-nya tidak boleh nol, maka kita bisa menyatakan bahwa A habis membagi B, ya, jadi menjadi faktor karena dia habis membagi, jika terdapat bilangan bulat yang lain yaitu C, sedemikian hingga kita bisa membentuk relasinya seperti ini, bahwa B itu sama dengan A kali C, gitu ya. Jadi A dikatakan habis membagi B kalau terdapat bilangan bulat yang lain yang ketiga Ya, yaitu B. kayak kuliah. Jadi A kali C sama dengan B gitu ya. Notasinya seperti apa? Notasinya begini. Jadi notasinya bukan B bagi A gitu bukan, tapi A habis membagi dengan habis membaginya itu dinotasikan dengan garis tegak. Jadi A habis membagi B jika berlaku B sama dengan A kali C, di mana C-nya adalah bilangan bulat. Jadi Z itu secara internasional dia mewakili himpunan bilangan bulat, gitu ya. Kemudian syarat kedua, A-nya tidak boleh nol karena pembagian nol kan tidak diperbolehkan, gitu ya. Di coding kan juga ada ya error. Errornya apa? Errornya adalah division by zero, gitu. Jadi ketika sebuah bilangan dibagi dengan nol, maka hasilnya akan error. Kalau secara manual juga sebuah bilangan dibagi nol itu hasilnya tidak terdefinisi, gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. 4 habis membagi 12 atau 4 adalah faktor dari 12 karena ketika 12 dibagi 4 maka hasilnya 3 gitu ya. 3 itu tanpa sisa. Jadi hasilnya adalah bilangan bulat 3. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa 12 itu sama dengan 3 kali 4 gitu ya. Kalau yang tidak membagi misalnya begini, A tidak habis membagi 13 karena 13 kalau dibagi 4 kan hasilnya bukan bilangan bulat, yaitu 3/4 atau 3,25. Tuh. Oke, nah berkaitan dengan bilangan bulat tadi, dengan pembagian tadi, ada satu teorema namanya teorema Euclidean, di mana nanti di dalam teorema ini kita punya satu relasi yang pada pembagian itu akan ditampung sisanya, gitu ya. Jadi misal nih ada dua buah bilangan M dan N, dua-duanya bulat. Jadi M dan N itu dua buah bilangan bulat. Ada syaratnya bahwa N-nya harus lebih besar dari nol. Artinya apa? Dia tidak boleh nol, tidak boleh negatif. Ya, pembagiannya tidak boleh nol, tidak boleh negatif. Nah, jika M ini dibagi dengan N, maka akan ada dua bilangan bulat yang lain, yaitu Q sama R. Q itu apa? Q itu singkatan dari quotient. Quotient itu hasil bagi. Dan R remainder yaitu sisa, gitu ya. Nah, jadi kalau M, sebuah bilangan M dibagi N, maka nanti akan muncul Q dan R. Hubungannya seperti ini. Karena keempat-empatnya itu bulat, maka kita bisa tuliskan bahwa M itu sama dengan N kali Q ditambah R. Jadi ada hasil quotient-nya, hasil baginya berapa, lalu ditambah sisanya gitu ya. Jadi selalu akan ada sisa, walaupun sisanya 0. Sehingga nilai R ini dia bisa 0. Jadi mulai dari 0, ini sama dengan, sampai paling besar berapa? Sampai paling besar itu satu angka sebelum N, sebelum pembaginya. Misalnya dibagi 3, maka nggak mungkin sisa 3. Sisanya pasti 2. Kalau pembaginya 7, ya berarti sisanya paling besar 6. Gitu ya. Jadi boleh sisa 0 atau terakhir sisanya adalah satu angka di bawah pembagi atau di bawah N. Ya. Nah, dari hubungan ini
akan muncul dua ekspresi karena muncul hasil bagi quotient sama muncul sisa hasil bagi atau remainder gitu ya. Nah, kalau R itu remainder, kemudian Q itu quotientnya atau hasil baginya, maka N-nya pembaginya, divisor, kemudian M-nya dividennya, gitu ya. Kalau nggak hafal istilah ini ya langsung aja yang dibagi, pembagi, sisa, sama hasil bagi, gitu ya. Kembali ke sini. Jadi dari rumus ini tadi M sama dengan N kali Q plus R itu muncul dua ekspresi yaitu div. Div itu beda dengan bagi ya. Kalau bagi titik dua atau garis miring itu hasil baginya tidak selalu harus bulat. Kayak tadi 13 dibagi 4 hasilnya 3/4 gitu ya. Tapi kalau div itu hanya mengambil bagian bulatnya. Jadi hasil bagi yang bulatnya. Sisanya nggak dihitung. Jadi kalau M div N hasilnya Q, misalnya 13 nih, 13 div 4 berarti hasilnya 3 gitu ya. Sisa satu, nah sisa itu di sini. 13 modulo N, 13 modulo 4 itu 1. Gitu ya. Hasilnya 3, sisanya 1. Jadi dari rumus M sama dengan N kali Q ditambah R tadi muncul dua ekspresi yaitu untuk mendapatkan hasil baginya yang bulat sama sisa hasil bagi yaitu sisanya, yaitu dihitung dengan modulo. Ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Misalnya, 190 1987 dibagi 97 itu dapat berapa? Dapat 20, sisa 47. Karena 97 kali 20 itu hasilnya 100 1940 gitu ya. Kemudian ditambah 47 itu sisanya. Jadi ekspresinya bagaimana? Ekspresinya adalah 1987 div 97 itu hasilnya 20, sedangkan modulonya 1987 modulo 97 sama dengan 47. Gitu ya. Jadi sekali lagi R-nya itu minimum 0. Jadi R tidak boleh negatif. Tapi kalau bilangan yang dibagi, yang nggak boleh negatif itu pembagi sama sisa ya. Kalau yang dibagi boleh. Jadi misalnya eh, min 22 dibagi 3 itu berapa gitu ya. Jadi min 22 div 3 itu sama dengan min 8. Karena min 8 kali 3 itu min 24. Untuk menuju ke sini berarti sisanya 2. Jadi min 22 modulo 3 itu sama dengan 2. Ya. Jadi R-nya ini nggak boleh negatif. Oke. Kita coba. Nah, sebentar. Kita coba dulu ya latihannya sebelum ke materi berikutnya. Nah, misalnya ini. Saya pakai angka. Kita cari yang modulo dulu. Nah, ini coba. Ya, kita lihat modulo dulu. Modulo itu menghitung sisa hasil bagi ya. Nomor 1, 23. Modulo 5 itu sama dengan 23 dibagi 5 itu dapat 4 karena 20 ya. Terus sisa 3. Gitu. Kemudian kita coba nomor 2. 27 modulo 3. 27 dibagi 3 itu persis dapat 9. Sisanya 0. Jadi nggak sisa. Berikutnya 6 modulo 8. Sama dengan 6 dibagi 8 belum dapat atau sudah dapat? Belum dapat ya. Sisa berapa? -2. No, sisa nggak boleh negatif. Berarti Bu. Dua, Bu. Berapa? 2. 0.
Bukan. Dia sudah dapat belum? Kalau 6 dibagi 8 kan bahkan satu pun belum ya, ya kan? Kalau 8 dibagi 8 baru dapat satu. Nah ini bilangan yang dibagi itu belum dapat dibagi, masih lebih besar pembaginya. Jadi ini sisanya 6. Jadi dapat sisanya gitu. Hasil baginya itu nggak ada. Jadi kalau ini eh, kita tuliskan yang satunya. Misalnya ini yang 23 div 5, dapatnya berapa? 4 kan? Ya kan? Karena 5 nggak nyampe. Kalau 5 kan 25. Nah, ini juga begitu. Kita coba yang rumus div-nya. 27 div 3 itu 9. Kan gitu kan? Dapat 9, sisa 0. Ini juga begitu. 23 itu dibagi 5 dapat 4, sisa 3. Jadi kalau ini 6 div 8 dapatnya 0. Karena belum nyampe. Gitu. Jadi dapat 0, sisanya 6 gitu. Jadi kalau bilangan yang dibagi lebih kecil dari pembaginya, maka bilangan itu otomatis menjadi sisa. Itu paham ya? Sekarang min 41 yuk coba kalau negatif. Minus 41 modulo 9. Dapat berapa sisanya? Ingat sisa itu nilainya mulai 0 sampai paling kecil paling besar sebelum n. Jadi sebelum 9. Jadi yang nomor 4 ini nanti R-nya modulo ini harus 0 sampai 8. Jadi kira-kira berapa? Saya tuliskan yang div-nya dulu. Sini minus 41 div 8. Hasilnya berapa? Kalau ini pasti minus ya div-nya. Berapa? Kan kalau ini refleksnya ya. Refleksnya kan deket dengan 40 nih. Gitu kan? 5. Kita kan pasti mikirnya 5. Ya kan? Padahal 5 tapi negatif, jadi min 5. Nah, kita balik. Kalau ini min 5, maka kalau dikalikan, dia kan min 40. Min 40 kalau menuju min 1, min 41, berarti harus dikurangi 1. Jadi masih harus nambah min 1 gitu. Jadi R-nya tuh min 1. Nah, itu kan ya nggak boleh. Berarti harus dinaikkan. Jadi bukan min 5, tapi min 6. Gitu, div-nya min 6. Nah, sekarang kita coba kalikan di sini. 8 kali min 6 itu kan min 48. Min 48 untuk menuju ke min 41 berarti nambah berapa? 7. Gitu. Jadi refleksnya tuh pasti ini kita membayangkannya tuh bilangannya positif dulu. Ya, oh paling dekat dengan 40, Bu. 40 dibagi 8 kan 5. Berarti min 5. Nah, itu tuh diturunkan 1 jadi min 6. Lalu kita coba kalikan min 6 kali 8 itu min 48. Nanti min 48 untuk menuju ke min 41 berarti harus ditambah 7. Gitu ya. Jadi R-nya positif. Jadi nilai R itu mulai 0 sampai terakhir satu angka di bawah pembaginya. Ya. Lagi ya, coba kalau ini gampang nih. Min 39 modulo 13 sisa berapa? Pas ya sisanya. Kalau ini div 13 ini karena bilangannya pas ya. Kita coba lagi ya, saya kasih soal ini. Min 29 modulo 4. Berapa?
Nih, berapa? Boleh dicoba di sini dulu. Di bagian div-nya. Min 29 div 4 dapat berapa? Min 8 Bu. 7. Itu Minus yang mana? 7, Bu. Yang mau dulu apa yang Negatif 7 yang kanan div-nya. yang div? Negatif 7. Negatif 7. Oke. 7. Kalau negatif 7 ke negatif 29 nambah berapa? Nambah itu nanti jadi sisanya. 2. Nambah plus apa? Negatif nambah negatif 2. Tambah negatif 2 begini. Nah, ini nggak boleh. Oh, Ini kan karena bayangan berarti hmm, dipositifkan. harusnya sini positif. Div-nya jadi negatif 8 Bu. Iya, betul. Jadi ini dinaikkan. Negatif 8. Karena negatif 8 kali 4 kan jadi min 32 ya. Hah? Berarti sisanya berapa nih? 3. 3, betul. Gitu. Jadi R-nya harus positif. Karena nilainya mulai 0 sampai, kalau di angka ini berarti sampai 3. Satu angka sebelum pembagi. Gitu. Lagi ya. Nah, ini minus minus 37 modulo 6. Yuk, berapa? 5 Bu. 5 bukan ya? 5 yang div apa yang Yang mod. Modnya, modulo? modulunya. Ya. 4 36 tambah 42. Iya, betul. Tadi berapa? 5. 5. 5, iya. 42. Sorry. 5. Karena di sini berapa divnya? Min Itu divnya 7. berarti 42 berarti Min 7. Min 7. 7. 42. Min 42 ya. Ditambah 5 jadi min. Oke, paham ya? Jadi intinya R-nya nggak boleh negatif. Kalau R-nya nggak negatif, oh berarti ini dinaikkan 1 supaya sisanya jadi positif. Tuh, sekali lagi, 1 lagi. Enam ya Bu ya? Betul. Modulnya sisanya 6 ya. Oke, Ya. ini berapa dapatnya berarti? Minus 10 Bu. Betul. Oke, paham ya? Bu izin tanya yang caranya yang di divnya bagaimana Bu? Tadi saya langsung hitung gitu yang Oh, modnya. caranya Soalnya saya apa? cari, ya. Saya Oh, langsung saya naikkan semuanya yang di modnya. oh iya. Oh gitu. Gak apa-apa. Kalau Oh, saya, nggak apa-apa ya? nah, kalau saya gini, min 74 dibagi 8, yang paling dekat dengan 8 kan sebetulnya 72 ya. Ya, tapi Oh, saya naikkan jadi 80. iya benar. Betul. Oh, 72 itu berarti kalau ditambah 8 lagi jadi 80, minus 80. Harus lebih besar secara negatif ya. Lebih kecil gitu. oh ya baik. Nah, Oh secara ya baik. sudah betul, Dok. Oh ya baik. Oke, berarti kita lanjutkan ya. Oh ya baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kita kembali ke Euclidean. Nah, itu teorema Euclidean. Jadi dari bentuk M, bilangan yang dibagi, itu bisa disajikan dalam bentuk perkalian N dengan Q, pembagi dan hasil baginya, ditambah dengan R. R-nya sisa, di mana nilai sisanya atau R itu antara 0 sampai satu angka lebih kecil dari N. Gitu ya. Oke. Nah, teori Euclidean ini bisa dipakai untuk mencari FPB, faktor persekutuan terbesar.
Kalau kalian masih ingat FPB ini sudah kita pelajari sejak SD. Ada banyak cara untuk menghitung FPB dari dua buah bilangan, bukan? Kalau waktu SD itu kita bisa pakai faktor pohon prima. Nanti kita coba. Atau kita memfaktorkan masing-masing bilangan itu, lalu dicari bilangan yang sama tapi yang paling gede, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ternyata dengan teorema Euclidean itu lebih cepat. Tapi kita coba lihat definisi dari FPB dulu. Jadi FPB itu adalah faktor dari dua buah bilangan, faktor yang sama gitu ya, faktor sekutu, tapi yang paling besar. Artinya, kalau misalnya FPB dari sebuah bilangan itu D, maka kita bisa tuliskan bahwa D habis membagi A dan D juga habis membagi B, gitu kan ya. Jadi nanti kita tulis seperti ini, bahwa FPB dari A dan B itu adalah D. Ya. Nah, akibatnya atau sifat-sifat dari FPB itu, kalau misalnya ada nih satu bilangan yang menjadi FPB dari dua buah bilangan, katakanlah C gitu ya FPB-nya, maka kalau dua buah bilangan yang kita cari FPB-nya itu kita jumlah, C tadi yang menjadi FPB itu juga akan habis membagi hasil penjumlahan dua buah bilangan tadi. Kalau ini kita hitung selisihnya, C juga akan menjadi faktor atau habis membagi selisih dari A dan B. Demikian juga kalau dikalikan, C ini juga akan menjadi faktor hasil perkalian dua buah bilangan tadi. Kita lihat contohnya. Contoh ya, 45 dan 36 itu FPB-nya 9. Masa sih, Bu? Nah, kita coba mengingat kembali apa namanya cara mencari FPB. Ya, cara lama. Yang pertama adalah dengan menjabarkan faktornya. Contoh, misalnya kita nyari FPB dari 45 dan 36. Ini dibolak-balik sama ya. Misalnya 45 dan 36 atau 36 dan 45 sama aja. Ini berapa gitu ya. Nah, ini kan biasanya dulu kita jabarkan faktornya. 45 itu mempunyai faktor 1, 2, enggak punya, 3, lalu 5, kemudian 9 langsung ya, jadi 5 kali 9, kemudian 3 itu kali 13, 1 itu kali 45. Sedangkan 36 itu mempunyai faktor 1, 2, 3, 4, 5 enggak, 6. 6 itu kali 6 berarti 4 kali 9, 3-nya kali 12, 2 kali 18, ini 1. Sorry, 36. Gitu ya. Nah, lalu kita kan lihatnya dari belakang. Yang kembar mana gitu ya. Ini yang kembar itu kan berhentinya di sini nih. Ya. Jadi FPB-nya 9 gitu ya. Itu cara yang pertama. Kemudian ada cara kedua yaitu dengan menggunakan faktor-faktor prima. Faktor-faktor prima itu gini. 45 itu faktor primanya kan dia dibagi 2 nggak bisa. 3 kali 45 dibagi 3 itu 15. 15 berarti kalau difaktorkan 3 lagi, lalu 5. Gitu ya. Jadi faktornya ini pokoknya bilangan-bilangan prima semua. Sekarang yang 36. 3, ya, berarti 12. 12 itu faktornya 3 lagi. Kemudian ini 22 ya. 2. Nah, ini yang kembar yang mana? 3,
Sama sini kan? Iya, Jadi 9. Gitu ya. 9. Jadi kita boleh pakai cara yang pertama atau kedua. Di FPB dari 36 dan 45 itu sama dengan 9. Gitu ya. Nah, saya kembali ke sini. Dan ternyata kalau 45 ditambah 36 itu kan 81. Dia habis juga dibagi 9. Gitu. Jadi faktor FPB-nya itu juga akan menjadi faktor hasil penjumlahan dua buah bilangan tadi. Terus kalau dihitung selisihnya nih, 45 dikurangi 36 itu 9. Dia habis juga dibagi 9. Gitu. Terus kalau dikalikan tuh 1620. Ini juga habis dibagi 9. Gitu ya. Ini kalau dibagi 9 itu coba ya saya hitung sebentar. 1620 dibagi 9, 180. Gitu ya. Itu sifat-sifat dari FPP. Nah, ini sifat-sifatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah waktu SD itu sudah mempelajari eh, dua cara untuk mencari FPP tadi. Sekarang kita akan menggunakan cara baru yaitu dengan algoritma Euclidean. Nah, cara ini bisa dipakai pada pemrograman. Jadi algoritma memprogram untuk mencari FPP dari dua buah bilangan. Iterasinya dimulai dari N sama dengan 0. N itu nanti akan menjadi sisa. Kalau sisanya sudah 0, berarti langkahnya stop. Selama belum 0, maka kita membagi M dengan N, kemudian ada sisanya berapa. Gitu ya. Begitu seterusnya sampai sisanya menjadi 0. Nah, secara manual tuh kita nulisnya begini. Misalnya ya, kita mau nyari FPP dari 80 dan 12. Jadi pertama kita tulis, ini bentuknya kayak M sama dengan N kali Q plus R. Jadi 80 di itu sama dengan 12 kali berapa sama dengan 8. Jadi saya tuliskan begini aja. Kita kerjakan bareng-bareng. Jadi bilangan yang lebih besar itu menjadi bilangan yang dibagi. Terus ini nanti 12 kali berapa ditambah berapa. Tuh. Itu yang kita rancang. Nah, 80 itu kan berarti 12 kali yang paling dekat berapa berarti? Kalau kali itu 6 itu 72 ya. 70, benar ya, kali 6 72 berarti di sini nambah 8 gitu kan? Jadi bentuknya M sama dengan N kali Q plus R. Nah, ini belum 0 nih sisanya, berarti kita masih lanjut iterasinya. Pembagi yang di langkah di atasnya itu sekarang menjadi bilangan yang dibagi. 12-nya turun di situ. Lalu sisanya ini, 8 ini turun menjadi pembaginya. Nah, 12 itu 8 kali berapa? Ditambah berapa? Sini berapa berarti? Oh, gaji juga boleh aja. 1. 1/4. Betul. 1/4. 1/4. Nah, ini kan belum 0 nih. Iterasinya masih berlanjut. 8-nya di sini. Kemudian ini 4-nya turun ke sini. 8 itu 4 kali berapa, sisa berapa? 2 berarti. Mm-mm. Sini 4 kali 2, sisa 0. Nah, kalau sudah sisa 0 ini, berarti selesai iterasinya. Oh. Iterasinya selesai. Nah, FPP-nya di mana? FPP-nya ini. Di 4. sisa di langkah eh, sisa pembagian pada langkah nomor 2 dari terakhir. Gitu. Jadi Oh. ini 4. Yang- Gitu. Gitu ya. Dan ini kalau angkanya besar, ini sangat membantu karena cepat. Gitu. Dibandingkan kalau kita menjabarkan semua faktor-faktor dari bilangan gitu ya, atau pakai prima. Nah, ini yang disebut dengan Euclidean, teorema Euclidean. Nah, gitu ya. Ya, kita coba yuk.
70 berarti 48. Oh, 32. Astagfirullah. Itu Oke, sini ya. berapa? Nomor 1 dulu ya. Kita mau nyari FPB-nya 312 dan 70. 10, Berarti 312 itu sama dengan 2, 7 kali berapa? berarti 3 ya, Bu ya? 70 kali 4, 4. 4, 4, 4. Kali 4 tambah 4. 32. Benar. 4 tambah 32. Iya. Ini ya. Iya. Berarti di sini berapa? Berarti situ 70, berarti 70 ya, Bu ya? 70, Betul. Terus sini? 70, 32 kali 2 tambah 6. Betul, pinter. 32, ini 64. Berarti ini plus Nah, 6. Oke, lanjut. Ini berapa? tambah 2. Kedua. Berarti itu 32, 6 kali 5 tambah 2. Iya, betul. 6 kali 5. 6 kali 5 tambah 2, berarti 2. Sini berarti berapa? 2. Berarti FPB-nya 2 ya. 2. Ini Oh 2 ya, 6, kali 2 3 kali 3. plus 0. Oke, jadi 0. FPB-nya di sini. Mudah ya? 2. Oh, iya. Oke, gitu. Oke, satu lagi ya. Nanti sisanya tugas ya. Oh iya. Kita coba nomor berapa? Nomor 4 ya. Saya Oh random. iya. Oke, 4. 3, 15. Nah, 8. 3, 15. 8, 2, Berarti kali 2. 2. Tambah. Tambah. 825 yang besar yang jadi pembagi 85, 3, 15 kali 2 berarti. kali 2. Oh, jadi 30. panjang nih. 25, 5, 1, 11, 8. 95. 185 ya, Bu ya? Benar. 195. 195. Berapa? 195. 195 ya. Oke. Ini berarti 835 ya. eh, Oh, 825 ya. benar. Ya, 825. Oh iya, maaf. 85, 630 15, ya 195 ya. 315 sama dengan 195 kali 2. Yang 2. kedua nggak mungkin. 2. Ya, 3 kurang ya. Ya. Berapa nih? 5, 10, 390. 390. Kurang dong. Oh, Satu ya. oh ya, kurang maaf ya, 195. 315 dikurangi 195. 120 ya. Kosong, ya, 120. Oke. 195 sama dengan 120 kali 1 ya. Hmm. Plus Tambah 7. 45. Tambah 5, tambah 75. 120 sama dengan 75 kali 5 kali 1 1 tambah plus 45. 45. Nah, 45, ini kayaknya paling panjang ini. 25, 75 45 kali sama 1, dengan 30. 45 kali 1 tambah 30. oke. 45 kali 1 tambah 30. 45 sama dengan 30 kali 1 tambah 15. Apa ya? 30, 15 kali 2. Ya, FPP-nya berapa? 0. 15. 15. Oke, FPP-nya sini ya. Oh, Jelas ya, gampang kan? iya. Oke, itu. Ya, ini teorema Euclidean yang bisa kita pakai untuk menghitung FPP dua buah bilangan. Bayangkan kalau ini harus mencari faktornya, ini banyak banget. Jadi ini lebih cepat. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Kita perlu contoh satu lagi enggak? Cukup ya? Ya. Bisa ya, Iya, ini sama. Nah, Nah, satu lagi, saya lanjutkan ini FPP. Nah, di dalam Euclidean itu ada setelah kita membentuk atau memperoleh faktor persekutuan terbesarnya, kita bisa membuat kombinasi linear dari dua buah bilangan yang dicari FPP-nya itu dengan menggunakan FPP-nya. Jadi misalnya nih, dua buah bilangan yang dicari FPP-nya itu A sama B nih. Terus kita cari FPP-nya udah ketemu gitu ya, misalnya 2 gitu.
Nah, 2 itu bisa disajikan dalam bentuk perkalian M dengan A ditambah N dengan B. Sama dengan hasil FPB-nya. Contohnya ya, tadi kan kita nyari FPB dari 80 dan 12 kan 4 nih. Nah, kombinasi linear dari dua buah bilangan tadi, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Dan ini cuma satu, tidak ada angka lain. 80 harus ada. Ini bilangan yang dicari FPB-nya. 12 harus ada. Nah, goal kita adalah menemukan angka min 1 dan 7. Itu kombinasi linear. Jadi setelah kombinasi linearnya jadi, tetap harus dicek apakah hasilnya masih tetap benar dia FPB dari dua buah bilangan itu. Jadi 80 kali min 1 nih, kan min 80 ya. Ditambah 7 kali 12 kan 84. Jadi min 80 tambah 84 kan 4. Tuh. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan kombinasi linear ini? Caranya, ini ya, kita pakai contoh ini dulu. Eh, FPB dari 80 dan 12. Nah, ini kombinasi linear. Contohnya FPB 80 dan 12. Nih, kan kita harus cari dulu. Jadi ini 80 sama dengan 12 kali 6 tadi ya. Plus 72 ini 8. Lalu 12 sama dengan, nah ini tuh harus digunakan karena langkah-langkah ini nanti akan kita gunakan. 1 plus 4. Ini 8 sama dengan 4 kali 2 plus 0 gitu kan. Kan FPB-nya di sini ya. Nah, ini kan ketemunya 4. Nah, ini ini yang terakhir nggak usah diambil. Jadi yang kita ambil dua persamaan ini. Jadi ini persamaan pertama, lalu ini persamaan kedua. Nah, kita mulai dari persamaan kedua. Sini. Persamaan kedua itu kan gini. Terus saya tulis gini. Dari persamaan 2 diperoleh. Nah, itu FPB-nya dikeluarkan. 4 itu sama dengan 12 min 8. Nggak usah dihitung, pokoknya ditulis begini dulu aja. 12 dikurangi 8 kali 1, kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita pegang. Karena nanti bentuknya harus seperti ini. Bentuknya kan FPB sama dengan 80 kali berapa ditambah 12 kali berapa, kan gitu. Nah, di sini di langkah pertama itu 12-nya sudah betul karena dia kan angka yang dicari FEB-nya. Yang belum ada adalah 80. Jadi 8 ini nggak kepakai. Jadi bagaimana caranya kita mengeluarkan angka 8 ini. Nah, ini kita simpan dulu. Anggaplah ini persamaan, kita namai persamaan ketiga ya. Karena sudah ada 1, 2, 3. Bagaimana cara mencari angka 8-nya? Itu diperoleh dari persamaan 1. Hmm. 8. Dari persamaan 1 diperoleh, jadi sisanya dikeluarkan ya. 8 sama dengan berapa? 80 10. dikurangi 12. kali 6. Sorry, ini dikurung dulu. Ini juga 12 kali 6 dikurung ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini kan angka 8 sama dengan 80 ini nanti dimasukkan ke persamaan 3. Jadi ini kita namakan dulu persamaan 4 gitu ya. Persamaan 4. Kemudian masukkan
persamaan 4 ke persamaan 3. Jadi ini persamaan 3-nya saya ambil, kita copy, kemudian kita masukkan angka 8 ini diganti ini. Nah, ini masuk ke sini. Gitu. Ya, 8-nya diganti itu. Terus dirapikan dulu. Sekarang kita rapikan 4 sama dengan 12. Semua yang dikurung ini kan berarti dikali 1. 12 min 80 kali 1 ya, nggak usah ditulis. Kemudian ini min jadi plus 12 kali 6. Karena semuanya kali 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah itu kita rapikan. 4 sama dengan, ini kan ada 12 kali 6. Ini 12 kali berapa? Kali 1 kan? Jadi kita Iya. punya 12 kali 7. Mm-mm. Min 80. 80 kali 1. Ya, kali 1 sebetulnya. Tapi bentuknya kan harus plus nih di sini. Ya kan? Maka ini nanti harus kita bentuk 4 sama dengan 12 kali 7 ditambah 80 kali min 1. Gitu. Nah, 12-nya ada. 80-nya juga ada. Jadi ini M-nya, ini A, ini N, ini min B. Ya. Jadi kalau mau dikurung-kurung ya ini kurung di sini. Gitu. Oke, paham? Jadi bentuk kombinasi linear dari satu sini ya. Jadi bentuk, nggak usah pakai bentuk ding. Kombinasi linear dari FPP 80,12 adalah ini. 4. Mm-mm. Tuh, jadi di sini FPP-nya harus dituliskan. Coba lagi ya. Kita tadi punya FPP ini nih. Ini nomor 2 ya. Ini kan FPP-nya 2. Nah, yang dikasih nomor sini. 1. Eh, tadi saya record nggak ya? Kayaknya. Di record tadi Bu, sudah Ya, Bu. oke. Ampun. Iya, terima kasih. Oke, ini ya. Kita mulai dari baris 3. Dari persamaan 3 diperoleh. Yuk, bantu saya. 2 sama dengan 32 minus 2 minus 6 kali 5. iya, 6 kali 5. Oke, gitu ya. 32-nya, nah ini nggak ada yang kepake ya, karena nanti angkanya harus 312 sama 70. Oke, berarti ini kita ke, tapi ini nanti yang harus dipasang di sini gitu. Jadi ini kita kasih tanda dulu, ini persamaan ke-4. Oke, sekarang kita gantikan angka 32 ini sama 6 ini dari persamaan 2 sama 1. Kita pakai persamaan 2 dulu, 3 dulu, persamaan 2 ya. Dari persamaan 2 diperoleh 6 sama dengan 70 minus Kedua 32 kali kali. 32 kali 2. Mm-mm.
Ini kita Oh, 5 samaan 5. 32. Makanya ya, ini 70 udah betul ya. Sekarang Ya, dimasukkan yuk. Kita masukkan persamaan 10 5 ke samaan 4. kali Samaan 32. 4-nya kita tulis dulu. Kali 10, 32. Terus yang digantikan 6 ya. Ini saya copy, masukkan ke sini. Nah, itu. Nanti semua angka yang di sini dikalikan 5. Jadi sini 2 sama dengan 32 minus, nggak usah dihitung, ini tinggal dikalikan aja. 70 kali 5, gitu ya. Lalu ini ada min. Jadi plus Plus 32 kali 2 kali 5, 10. 10. Gitu. Hmm. Nah, di sini kan ada 1,32 ya. Ini 10, berarti 32-nya ada 11. 32 kali 11 dikurangi 70 kali 5. Gitu ya. Kita ubah dulu dalam bentuk plus. 32 kali 11 ditambah 70 kali min 5. Gitu ya. 70-nya sudah betul. Karena kan angkanya ini 70. 32-nya yang masih salah. Harusnya 312. Jadi sekarang kita pakai persamaan pertama. Nah, di sini dari persamaan 1 diperoleh ini 32 sama dengan 312 min 70 kali 4. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan, kita ganti angka. Kok ini sih? Oh ya betul. Ini ya, kita kembalikan ke sini ya. Ini kita beri nama samaan 6 berarti. Nah, ini persamaan 7. Nah, sekarang kita masukkan samaan 7 ke persamaan 6. Di ini kita tulis dulu. Nah, 32-nya diganti ini ya. Ini menggantikan di sini. Oke, sekarang kita jabarkan 2 sama dengan ini kan semuanya, oh sorry, ini saya kasih warna beda dulu biar tahu batasnya. Kok ini salah? Yang dalam ya, sini. Ini pasangannya sini dan sini. Ya. Oke, berarti kan semuanya dikalikan 11 kan? Berarti ini 312. 312 Heeh, kali 11. 11 Oke. dikurangi Dikurangi 70. 70 kali berapa berarti? 4 kali 15. 15 atau 4? 44 ya? 44. Kali 4. Ini kita kurung dulu supaya nggak bingung. Ya, semuanya dikalikan 11 ditambah 70 kali min 5. Berarti
3/12-nya nggak ada yang lain ya. Jadi 3/12 kali 11. Kali 11. Di Hmm. ini kita ganti plus dulu yuk. Ini kita ganti plus ya. Berarti kan ini 70 kali min 44. Gitu ya. Ini 70 kali min 5. Jadi 2 sama dengan 3/12 kali 11 ditambah 70 kali min 49 ya. Iya, Mm-mm. 49. Ya, kita cek. Cobain. Bener gak? 3/12 kali 11 itu 3/4/32. 3/4/32. Lalu yang ini min 70. 3430. 3430. 34/30. Betul ya? 34/32 dikurangi 34/30 itu 2. Ya, berarti kombinasinya betul begini. Tuh, ini bilangan yang dicari FPB-nya, M dan N-nya, ini A dan B-nya. Gitu. Paham? Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, hari ini sampai kombinasi linear dulu. Nah, ini tugas. Jadi sisanya selain yang 2 tadi, selain ini sama ini, 4 ya. 1, 2, 2, 3, 5, 6. Jadi ini, ini, dan ini, sama satu lagi ini cari kombinasi linearnya. Oke, masuk A. Cari FPP dan kombinasi linearnya. Gitu ya. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gue izin tanya, Bud. Monggo silahkan. Tadi yang waktu kita pakai Euclidean tuh berarti yang dipakai itu persamaan paling bawah sendiri ya? 2 dari bawah ya? 2 dari bawah, betul. Yang pertama ya, itu untuk Mama. patokan terakhir hasil. Karena FPB-nya kan ketemu di baris kedua kan. Baris kedua dari Ya. bawah. Jadi ini nanti jadi FPB-nya. Jadi, karena sebelah kiri ini harus FPB. Oh ya, baik. Gitu ya. Terus nanti dirunut aja. Oh ya, baik, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sami-sami. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan melanjutkan materinya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ada 5 soal tadi ya. Ya, baik, saya akhiri dulu. Nanti coretannya saya upload dan rekaman videonya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.